Oke, ternyata banyak sekali ya dari teman-teman menanyakan untuk solusinya ya. Ini kemarin kan saya buat untuk bahan bonsai tersebut memang tidak terawat ya. Itu memang karena kesalahan saya sendiri ya teman-teman. Dan saya sudah memberikan apa ya arahan itu memang kalau bisa di ground lagi ya. Cuman ada beberapa tips ini nanti mungkin bisa untuk teman-teman ketika terjadi hal tersebut dipraktekkan kepada pohonnya ya. Salah satunya memang kita buat groundan seperti ini tadi ya teman-teman, seperti ini. Kita buat ground seperti ini dan kita bisa langsung ground, kita masukkan langsung. Cuman untuk ini nanti itu akan kita tambahkan saja ya untuk pupuk dan media lagi. Supaya kenapa? Kita lihat karena untuk media tanam yang ada di dalamnya itu memang untuk akarnya juga belum terlalu banyak yang apa ya, jalan semua ya teman-teman. Makanya saya yakin untuk media tanamnya sebenarnya masih ada dan belum terisi akar full ya, walaupun untuk pohonnya itu dia sudah 1 tahun ya. Dan em, langkah ini, opsi ini itu opsi yang terbaik yang mungkin keputusan yang saya ambil ya, karena ketika kita melakukan pengagronan juga kita juga butuh media, butuh eh, apa ya, campuran media tanam juga. Itu sangat apa ya, sangat memperlambat waktu ya. Untuk mempersingkat waktunya memang bisa langsung kita eksekusi saja bareng-bareng ya teman-teman, seperti apa saya treatmentnya. Dan memang untuk cabang-cabang yang sudah benar-benar tua itu harus kita lakukan peremajaan lagi ya. Seperti di video saya yang waktu di ground kemarin, itu salah satu cara supaya pohon itu cepat narik kembali dan cepat membesarnya. Jadi kita harus upayakan hal tersebut ya sesegera mungkin ya teman-teman. Nah, kita akan langsung coba eksekusi saja. Nah, sebelum itu ya kita mau turut prihatin ya kepada teman-teman dari Sumatera, Jabar dan lain sebagainya. Dari apalagi daerah saya juga ini sudah mulai ya tergenang apa ya, air ya. Daerah Prabu itu dia sudah mulai terendam, daerah Palembang, daerah Martapura juga salah satunya, ada beberapa titik yang sudah terendam banjir ya. Itu kita turut prihatin ya teman-teman, semoga tidak sampai di sini ya, di tempat kita ya. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman yang masih terkena musibah ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Nah, untuk pohon yang di depan kita ini dulu. Ini em, harusnya ya, harusnya ini sudah kita cutting ya teman-teman. Ini untuk di sebelah sini, karena ini kita lihat, teman-teman bisa lihat untuk bagian kambium ini sudah mau menutup full semua ya. Ini akan kita cutting di sini ya nanti. Akan kita cutting di sini, kita arahkan sedikit ke atas untuk pembuatan semi-semi mahkotanya ya. Dan di sini juga nanti bisa kita cutting ya untuk terusan batang dan ke anak cabangnya ya teman-teman. Tuh, ini cepat sekali ya mompanya ya teman-teman. Ya, itulah tadi ya, ketika kita melakukan tahapan ya, kita lakukan pengepresan seperti ini, itu dia akan menghambat nutrisi dan memindahkan nutrisi ke jalur yang lebih signifikan untuk ke atasnya. Jadi untuk atas ini kan masih loss semua, jadi makanya ini lebih cepat untuk membesarnya ya. Itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut di bahan yang kemarin dulu ya. Oke, kita langsung taruh dulu ya teman-teman untuk pohonnya ya. Nah, untuk pohonnya, oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya yakin kenapa akarnya belum terlalu full ataupun penuh, karena kita lihat dari akar-akar yang ada di sini juga dia masih terlalu kecil ya. Mungkin setengah dari rokok filter ya. Jadi solusinya itu kita bisa tambahkan pupuk ya. Kita arahkan dulu ini. Akar-akar yang memang belum maksimal kita tutup dulu. Dan untuk apa ya bahasanya itu,
medianya nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Nah, untuk media tambahan nanti bisa kita taruh atasnya langsung ya teman-teman. Oke, cukup seperti ini aja ya. Kita buka dulu ya. Untuk pupuknya ini kita pakai pupuk Osmocot 17-11-10 ya teman-teman. Biasanya kita mix itu menggunakan Osmocot merah ya. Jadi kita campur 17-11-10 ini dengan Osmocot merah ya. Cuman kalau tidak ada pakai ini aja tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, langsung kita tambahkan ya. Ini ya teman-teman. Sip. Nah, seperti ini udah cukup ya. Untuk opsi yang kedua nanti bisa kita lakukan namanya itu semi ground ya. Kalau untuk yang benar-benar groundan itu kan langsung di tanah. Cuman ini di dalam pot, nanti bisa kita tambahin talang yang agak lebih tinggi lagi supaya media tanam itu dia tidak terlalu cepat habis untuk penumpukan akar ya teman-teman. Nanti kita langsung praktekkan juga ya. Oke, ini langsung kita tambahkan medianya. Ini kita pakai pasir malang ya untuk atasnya. Dan ini ya teman-teman, ini harap sangat-sangat berhati-hati sekali ketika pas musim penghujan seperti ini ya. Malah khususnya ini harus diperhatikan ketika musim penghujan ya teman-teman. Nanti akan kita kasih tahu kenapa untuk musim penghujan itu malah lebih rawan ya. Tidak di manusia saja ya gampang terkena musibah, di pohon juga seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Oke, sip ya teman-teman. Nah, ketika musim penghujan ya, khususnya ini sancang ya teman-teman. Khususnya sancang ya, sebenarnya pohon apapun sih ya. Cuman lebih dominan saya ke sancang. Ketika musim penghujan seperti ini, apalagi dia sudah mulai rapat ya, itu harap berhati-hati ya teman-teman. Karena yang pertama dia bisa menyebabkan mati ranting. Dan untuk hama itu lebih cepat ya, karena untuk sancang itu memang sangat disukai hama ya teman-teman. Makanya untuk insek, kebersihan pohon ya, apalagi dengan intensitas kelembapan yang sangat tinggi ketika musim penghujan, itu dia menyebabkan biasanya ya jamur-jamur dia gampang nempel, hama dia gampang sekali menghinggap ya, terhinggap. Itu insek, fungi itu harus ya teman-teman, harus dan wajib ya kalau bagi saya ya untuk menjaga kesehatannya. Dan terus untuk penempatannya juga jangan sering-sering terkena air hujan ya. Jangan sering-sering terkena air hujan karena resikonya kalau terkena air hujan sangat sering, apalagi dia sudah masuk pot-pot ceper seperti itu sangat rawan sekali ya terjadinya mati ranting, daun seperti terbakar. Itu efek samping dari air hujan yang terlalu tinggi ya. Sebenarnya bukan karena air hujannya ya, karena air hujannya itu dia sudah terkontaminasi oleh apa ya, debu dan lain sebagainya. Jadi untuk air hujan itu bersifat asam ya teman-teman. Itu jadi seperti itu.
Kalau untuk daerah-daerah pegunungan mungkin ya tidak terlalu signifikan ya. Cuman kalau dia sudah di perkotaan itu air hujan itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Apalagi dia sudah di pot-pot seperti ini untuk anting putri, sancang, biasanya saya itu ketika hujan itu harus kita bilas lagi ya. Tuh, jadi supaya zat-zat asamnya yang membuat pH-nya itu drop ya, keasaman naik di media tanam kita itu harus kita bilas lagi. Nah, mungkin cukup seperti itu ya. Kita langsung praktek juga ini untuk yang di semi ground ya. Kita pembuatan semi ground supaya media itu dia lebih awet ya. Ini solusi untuk teman-teman yang ada di perkotaan ya, karena kemarin banyak yang request, Mas coba minta solusi untuk semi ground itu seperti apa sih Mas supaya kita itu lebih lama untuk ganti medianya, dan karena keterbatasan oleh apa ya, tempat ya, biasanya sih itu ya teman-teman, makanya kita akan kasih solusi. Oke, sebelum itu di like dulu ya teman-teman, karena kenapa, satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya.